segalanya tidak berarti kalau kesehatan kita tidak terawat dengan baik. Kebugaran dengan fokus pada olahraga untuk jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali melihat orang-orang berolahraga di sini. Mohon maaf meskipun saya tidak kostum olahraga, tapi saya sebenarnya pengen karena apa? Karena kesehatan itu akan menentukan segalanya. Segalanya tidak berarti kalau kesehatan kita tidak terawat dengan baik. Nah, kali ini temanya adalah kebugaran dengan fokus pada olahraga untuk jantung. Tapi mohon maaf, keterangan saya ini keterangan untuk orang sehat ya. Artinya apa? Kalau Anda yang masih ragu-ragu dengan kesehatannya, silahkan check up. Apalagi yang sudah jelas-jelas dikatakan sakit jantung, maka Anda harus betul-betul fix dengan rekomendasi dokter. Oke? Begini sahabat sekalian. Jadi ini pengantar untuk video awal tentang olahraga, yakni olahraga yang disebut kardio. Karena olahraga itu ya golongan besarnya ada dua ya. Kardio artinya melatih jantung, sementara kalau yang lain itu melatih otot ya. Ini yang namanya muscle building. Nah begini, jantung kita itu butuh terus dilatih. Bagaimana caranya ngelatih? Caranya ngelatih dibikin dia berdenyut lebih kencang dari denyutan normal, tetapi juga tidak boleh melebihi denyut jantung maksimal. Nah, itu ada rumusnya. Ya, mungkin bisa dibaca di sini nanti rumusnya. Ya. Dengan umur ya, angka 200 dikurangi umur. Ya, kemudian ambil 80%-nya. Jadi kalau Anda yang masih umur muda, misalnya 20 atau 30, berarti 170 diambil 80%-nya. Itu denyut jantung maksimal, nggak boleh lebih. Baik, lanjut kepada olahraga jantung. Jadi sahabat sekalian, mungkin mendengar istilah jogging ya. Jogging. Ya, jalan cepat atau lari kecil, itu yang paling gampang dilakukan, oke? Nah, yang kedua adalah climbing atau memanjat. Bisa benar-benar memanjat, naik tangga, bisa pakai bangku Harvard yang cuma satu step, jadi one step climbing. Bisa, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu dengan namanya squat jump, ya, squat jump. Kita tahulah gerakannya, ya. Loncat kemudian sampai menjelang jongkok. Ya, kemudian ada yang jumping, ya, jumping itu sampai ada yang merentangkan tangan, merentangkan kaki, silahkan, itu semua bagus. Nah, yang terakhir itu yang juga mudah dilakukan, bisa di rumah, nggak usah kemana-mana, yakni push up, ya, push up. Nah, cuma begini, mohon maaf, orang suka lupa dengan kalau istilah obat itu dosis atau takaran. Sahabat sekalian tahu, dosis itu kan ada nilai minimal, ada nilai maksimal. Kalau nilai minimal itu tidak dilewati, obat nggak ngefek. Kalau nilai maksimal itu kelewatan, obat timbul efek samping. Jadi betul-betul harus di rentangnya. Nah, saya mau kasih tips yang paling mudah, paling sederhana. Sahabat sekalian, lihat nih. Nih, lihat nih. Cara meraba denyut jantung kita, cara meraba denyut nadi kita. Nah, ini terasa denyutannya. Sahabat sekalian harus pinter ini. Oh iya, ya setidaknya degup jantungnya dirasakan sambil membiasakan. Oh, kalau segini itu kira-kira nilainya 80, ini 70. Nah,
atau yang Anda pakai arloji otomatis itu dia bisa mendetek denyut jantung kita itu sudah sampai berapa. Nah, olahraga yang benar baik untuk kardio atau yang lain itu denyut jantung harus meningkat. Meningkatnya itu minimal ya 20% lebih tinggi dari denyut jantung normal. Contoh, sebelum olahraga diperiksa, oh denyut saya 80 berarti 20%-nya katakanlah ya 15 atau 20. Jadi harus meningkat sampai dengan angka 100 misalnya. Itu baru jantung itu terlatih. Tapi kalau cuma sekedar jalan ya, ngapain ya, itu belum cukup melatih, istilah dosis tadi masih kurang, nggak ngefek ya. Apalagi maaf ini anak-anak muda suka ya, anak-anak muda ya katanya mau jogging ya, olahraga, baru jalan sebentar ada burju makan burju, ada soto makan soto, ya gimana mau olahraga? Oke ya, jadi tolong ini diperhatikan ya, karena dosis sekali lagi kita harus cukup. Tanda yang lain adalah ketika kita sudah berolahraga maka nafasnya mesti meningkat juga. Tapi kalau sampai terengah-engah itu ekstrim namanya, itu bisa overdosis ya. Kemudian saat yang sama keringatnya juga bercucuran ya. Jadi ingat 3 kondisi: jantungnya berdegup lebih kencang, nafasnya juga berirama lebih cepat, keringatnya bercucuran keluar. Nah, ketika ini sudah terjadi, insya Allah olahraga Anda sudah cukup ya. Makanya kaum muda itu ya, mungkin apalagi yang kekinian milenial itu kadang mager, malas gerak ya, semuanya dilakukan dengan tiduran ya, ada remote, nonton TV, habis itu sambil ngemil, aduh ya. Saya kadang-kadang ayo sini lari bareng saya ya. Ya itu untuk motivasi. Tetapi juga perlu diingat, ini ada nilai yang kekurangan, dalam arti orang yang sangat terpacu dengan olahraga kompetisi ya, bahkan kompetisi virtual ya. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mempublish satu video sahabat saya yang dalam kompetisi virtual itu ada serangan jantung yang tidak diketahui. Nah ini harus menjadi perhatian. Kalau olahraga mending bareng-bareng ya, jangan sendiri. Dan jangan yang kompetisi yang seakan-akan mati-matian, saya harus menang. Nah ini berbahaya. Kecuali Anda memang atlet ya, itu lain soal. Tapi saya kira kalau atlet tidak mungkin lah tanpa pengawasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.